Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sofyan dari Himpunan Mahasiswa Geografi Universitas Islam Pati Bekasi. Pada hari ini ada kegiatan dari Himpunan Geografi yaitu Ruang Bincang Ramadan. Yaitu temanya adalah kiat-kiat meningkatkan konsisten ibadah di penghujung bulan Ramadan. Yang di samping saya yaitu narasumber, yaitu Ustadz Muhammad Wagi Ramadan yang akan menjelaskan kiat-kiat meningkatnya konsisten ibadah di penghujung bulan Ramadan. Sebelumnya, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi macam nikmat, di antara nikmat iman, Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat bisa berkumpul pada siang hari ini. Dan tak lupa pula salawat serta salam tercurah ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang membawa umatnya minaz-zulumati ilan nur. Baik, langsung aja Ustaz Muhammad Wagi Ramadan, gimana kabarnya? Bismillah. Alhamdulillah, puji syukur. Alhamdulillah. Tinggal di mana Ustaz? Saya tinggal di Kampung Kalengkundar, Kampung Utara, Bekasi. Nah, Ustaz Wagi ini adalah sahabat saya dari lomba Maulid Nabi Ustaz ya, yang dijurikan oleh Ustadz Amami yang sekarang aksi di Indonesia, aksi internasional di Indonesia. Baik Ustadz, mengenai tema pada hari ini yaitu kiat-kiat meningkatkan konsisten ibadah di penghujung bulan Ramadan. Apa nih tanggapan Ustadz terkait bulan Ramadan ini dari tema tersebut, yaitu cara meningkatkan konsisten ibadah di penghujung bulan Ramadan. Nah, biasanya di akhir ini makin surut nih Ustadz nih, kayak sunahnya sholat tarawih misalnya di awal doang yang tadinya penuh nih sekarang menyusut Ustadz. Dia mohon Ustadz tanggapannya terkait ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya bulan suci Ramadan adalah syahrul mubarak, syahrul rahmah, bulan yang diberkahi dan bulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana di bulan tersebut ada satu malam yang pahalanya jauh lebih baik daripada 1000 bulan yang sering kita kenal dalam malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar. Apabila ditanyakan bagaimana cara menjaga semangat kita dalam beribadah di bulan suci Ramadan, maka seharusnya kita sebagai orang muslim lagi mukmin, tatkala kita mengetahui bagaimana ganjaran yang akan kita peroleh di bulan tersebut, mestinya kita termotivasi, karena ganjaran ini tidak akan terjadi di bulan-bulan yang lain selain di bulan suci Ramadan. Saya akan bacakan sedikit daripada referensi saya dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza staiqadha ahadukum min naumihi fi syahri Ramadan. Ketika telah bangun ialah seseorang di antara kalian min naumihi daripada tidurnya fi syahri Ramadan di bulan Ramadan. Wa taharraka dan ia bergerak fi firashihi di tempat tidurnya atau ranjangnya tersebut. Wa taqallaba kemudian ia memutar min janibin ila janibin dari satu sisi ke sisi lain, padahal keadaannya lagi tidur gitu. La yaqulu lahu malakun, maka berkata pada orang tersebut yang sedang tidur ialah seorang malaikat, kum, bangunlah kamu, kata malaikat. Barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu, kata malaikat. Wa rahimakallah, dan semoga menyayangi Allah kepadamu. Fa idza qama, maka ketika ia telah terbangun dari tidurnya,
binyatis sholati, dengan niat untuk melaksanakan sholat, yad'ulahu al-firasyu, maka berdoa bagi orang tersebut ialah ranjang yang tadi tempat ia tidur. Wa yaqulu, dan ia berkata, Allahumma aqtihil furusya, ya Allah, berikanlah kepada ia pada ranjang-ranjang al-marfu'ata yang tinggi. Wa idza labisa, dan ketika ia memakai saubahu pada pakaiannya setelah bangun daripada tidur, yad'ulahu ats-tsaubu, maka berdoa bagi orang tersebut ialah pakaian. Wa yaqulu, dan pakaian itu berkata, Allahumma aqtihi min hulalil jannati, ya Allah, berikanlah pada orang tersebut pakaian dari surga. Wa idza labisa na'laihi, dan ketika ia memakai pada sendalnya, tad'u lahu na'lahu, maka sendalnya itu berdoa baginya. Wa taqulani, dengan berkata, Allahumma tsabit qadamaihi, ya Allah, tetapkanlah pada kedua kakinya ala sirati, di atas jembatan sirat. Wa idza tanawala ana'a, dan ketika mengambil ia al-ana pada cangkir ataupun gelas, yad'ulahu al-ana'u, maka gelas itu berdoa bagi orang tersebut. Wa yaqul, dengan doanya, Allahumma a'tihi min aqwabil jannati, ya Allah, berikanlah padanya dari cangkir-cangkir surga. Wa idza tawaddaa, dan apabila ia berwudu, yad'ulahu al-ma'u, maka air itu berdoa baginya. Wa yaqul, seraya berdoa, Allahumma tahhirhu minad dunubi wal khotoya, ya Allah, bersihkanlah olehmu padanya, sucikanlah dia, minad dunubi, daripada dosa-dosa, wal khotoya, dan juga kesalahan-kesalahan. Wa idza qama ila sholati, dan apabila ia berdiri untuk sholat, yad'u lahu al-baitu, maka rumah berdoa baginya. Wa yaqul, seraya berdoa, Allahumma wasi' qabruhu wa nawwir hifratuhu wa nawwir hifratahu wa zid rahmatahu, ya Allah, luaskanlah kuburnya, terangkanlah jurang-jurangnya, dan tambahlah rahmat baginya. Wa yanzurullahu ta'ala ilaihi, dan Allah melihat kepadanya, Allah memandang kepadanya, birahmati, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Wa yaqul, dan Allah berkata, indah doa, lagi berseru, ya abdi, wahai hambaku, minka du'a'u, darimu doa, wa minna al-ijabatu, dan dariku pengabulan, wa minka su'alu, dan darimu permohonan, wa minan nawalu, dan dari kami penerimaan, wa minkal istighfaru, darimu istighfar, wa minnal ghufranu, dan dari kami ghufran ataupun ampunan. Artinya, tatkala orang ini tidur, bangun, memakai pakaian, memakai sendal, ia berjalan untuk menunaikan sholat yang diawali dengan berwudu, maka Allah berseru kepadanya, hambaku, doa darimu akan aku balas dengan pengabulan, permohonanmu akan aku balas dengan penerimaan, dan istighfar darimu dan aku balas dengan pengampunan. Mestinya kita sebagai orang muslim termotivasi untuk hal ini, karena hal ini hanya kita dapat di bulan suci Ramadan dan bukan di bulan-bulan yang lain. Jadi saya menyimpulkan bahwa dari penghujung bulan Ramadan ini ada amalan-amalan untuk benar-benar pahalanya ya, yang begitu berlimpah, itu malam Lailatul Qadar, yang ketika itu malam itu kita di saat nyenyak-nyenyaknya tidur, nah kita melaksanakan malam Lailatul Qadar itu pahalanya luar biasa ya Ustaz ya, seperti malam 1000 bulan Ustaz. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan yang pertama, bagaimana cara menjaga semangat ibadah di bulan Ramadan Ustaz? Nih, mumpung dikit lagi nih Ustaz, mau kelar Ramadan ini,
Mohon Ustaz solusinya biar kita makin semangat nih di penghujung bulan Ramadan. Ya seperti tadi saya katakan tadi, harusnya kita sebagai seorang muslim lagi mukmin tatkala mendengar bagaimana ganjaran ataupun pahala yang akan diperoleh oleh kita, harusnya kita mesti lebih semangat lagi dalam beribadah di bulan ini, karena pahala ini hanya kita dapatkan di bulan Ramadan, bukan di bulan-bulan lain. Dilipat gandakan dia Ustaz. Betul. 10 kali lipat Ustaz. Bahkan 70 hingga 700 kali lipat. Masya Allah. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu sebaiknya amalan yang lebih baik pada bulan Ramadan lebih baik kualitas apa, kuantitas dalam ibadah Ustaz? Artinya lebih baik kualitas atau kuantitas, seperti itu. Iya. Tatkala kita berbicara mengenai kualitas, berarti kita sedang berbicara masalah mutu ataupun baik ataupun buruknya sesuatu. Sedangkan tatkala kita bicara masalah kuantitas, kita bicara masalah jumlah banyak atau sedikit. Dalam ibadah antara kualitas dan kuantitas sama-sama kita butuhkan. Contoh, bagi orang yang berdosa ataupun berdosa seperti saya contohnya. Nah, maka penting bagi saya itu memperbanyak istighfar saya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan semoga Allah mengampuni dosa saya. Nah, seperti demikian. Akan tetapi apabila ditanyakan mana yang lebih utama, saya pribadi mengatakan lebih utama kualitas dibanding kuantitas. Nah, saya berpedoman kepada satu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinukil oleh seorang ulama yang soleh, yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau mengarang kitab namanya Lubabul Hadits. Di situ beliau katakan apa? Faqihun wahidun, seorang yang faqih, yang paham tentang agama, yang mengerti tentang agama, mutawarri'un, lagi warok, dia jauhkan maksiat, dia jauhkan yang namanya syubhat. Asyaddu ala syaitani, itu lebih berat atas setan untuk menggodanya, min alfi abidin, daripada 1000 orang yang ibadah, mujtahidin, dia bersungguh-sungguh dalam ibadahnya, jahilin waroin, tapi dia jahil, bodoh, lagi warok. Nah, di hadis ini bisa kita simpulkan bahwa satu orang yang ahli ilmu yang ibadah jauh lebih berkualitas, jauh lebih unggul ketimbang 1000 orang ibadah tanpa disertai ilmu. Nah, itu mengapa sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Nah, karena ibadah yang berkualitas adalah ibadah yang disertai dengan ilmu. Bahkan seorang yang soleh mengatakan faqullu man bighairi ilmin ya'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beribadah, beramal tanpa disertai ilmu, amaluhu mardudatun, maka amalnya akan tertolak. La tuqbalu, tidak diterima. Kenapa? Karena jahilnya dia, karena ibadahnya tanpa disertai ilmu. Ini terjadi di lingkungan sekitar kita. Betapa banyak di bulan suci Ramadan ini orang ini meningkatkan ibadahnya, artinya kuantitas ibadahnya bertambah ditimbang bulan-bulan sebelumnya, tetapi tidak memikirkan kualitasnya, arti ibadahnya asal-asalan tanpa disertai ilmu. Seperti itu. Berarti pertanyaan ini terkait dengan dasar dari ilmu ya Ustaz ya? Tanpa didasari oleh ilmu, ibadah itu ya sia-sia. Insyaallah. Pertanyaan ketiga yaitu kiat-kiat ibadah apa saja Ustaz yang bisa kita lakukan di penghujung Ramadan? Ibadah apa saja nih di penghujung Ramadan yang untuk ibadah apa saja pun sebetulnya bisa kita kerjakan di bulan suci Ramadan sebagaimana bulan-bulan selain Ramadan. Yang membedakan antara bulan ini dan bulan yang lain hanyalah yang tadi di awal kita bicarakan adalah masalah ganjaran ataupun pahalanya. Maka di sini dijelaskan fayambagil mu'mini. Nah, penting bagi orang yang beriman ayah tarima,
hendaknya ia itu menghormati, mengagungkan syahrul Ramadan pada bulan suci Ramadan. Wa yahtariza, dan berwaspada dia minal munkarat, daripada hal-hal yang mungkar yang menyebabkan dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yashtagila, dan ia itu istighal ataupun sibuk, menyibukkan dirinya bi taati, dengan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, minas salati, dari salat, wa tasbih, dan bertasbih, wa tadzkir, dan berzikir, wa tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran. Allah taala, karena Allah berfirman pada Nabi Musa alaihi salatu wasalam, inni aqaitu ummata Muhammadin, nah sesungguhnya aku itu memberi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurain, pada dua cahaya, qaila yadurruhum dzulmatani, supaya tidak membahayakan mereka dua kegelapan. Faqala, maka Nabi Musa berkata kepada Allah, manurani ya Rabb, apa dua cahaya itu ya Allah? Faqala Allah, maka Allah berkata, nur Ramadan wa nurul Quran. Dua cahaya itu adalah cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Faqala Musa, dan Nabi Musa pun berkata, wa madul matani ya Rabb, dan apa dua kegelapan itu wahai Allah? Qala Allah Ta'ala, Allah berkata, dulmatul qabri wa dulmatul yaumil qiyamah, kegelapan kubur dan kegelapan hari kiamat. Jadi sebagai seyogianya penting bagi kita, bagi orang yang beriman, untuk menghormati bulan Ramadan dan waspada daripada hal-hal yang mungkar yang menyebabkan dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga penting bagi kita untuk menyibukkan diri dengan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Misal salat, baik itu wajib ataupun sunnah, tasbih, subhanallah, tadzkir, berzikir, seperti la ilaha illallah, karena itu adalah afdhalul dzikri, adalah la ilaha illallah, wa tilawatul Quran, dan membaca Al-Quran. Oh, berarti yang sunnah ini wajib ya Ustaz ya? Pahala sunnah menjadi wajib, dan pahala wajib bisa 70 sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Dan selanjutnya pertanyaan yang keempat Ustaz nih, bagaimana membiasakan diri kita untuk konsisten Ustaz mengerjakan ibadah ketika setelah Ramadan. Jadi yang tadinya nih Ramadan kita semangat sekali Ustaz ibadah, nah setelah Idul Fitri jadi kendor Ustaz. Jadi gimana Ustaz solusinya? Oke, sudah katakan tadi, kebanyakan orang sekarang, mungkin ada di antara kita, mungkin bisa saya di dalamnya, lebih mengedepankan kuantitas ketimbang kualitas. Artinya tatkala dia mengedepankan kualitas, dia akan cari tahu apa ganjarannya dan apa balasan yang akan dia terima apabila ia mengerjakan hal ini. Nah, dan perlu diketahui juga bahwa syahrul Ramadan, syahrul tarbiyah, bulan Ramadan adalah bulan pendidikan, di mana pada bulan ini kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa atau shaum. Sedangkan makna shaum secara umum adalah imsak ataupun menahan, baik itu menahan daripada makan dan minum agar tidak membatalkan sholat, dan juga menahan dari hal-hal yang membatalkan daripada pahala puasa, seperti berbohong, namimah, juga bersumpah palsu, dan lain sebagainya. Masya Allah. Ya, kita akhiri Ustaz perbincangan pada siang hari ini. Terima kasih sudah hadir. Insya Allah. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.